Yo yo yo, kumpul lagi di channel YouTube Film and Story, tempat kumpulnya channel film dan cerita anak negeri. Sahabat Film and Story, kali ini kita akan melanjutkan drama dari Korea yang bercerita Yoo Ji-woo yang merupakan anak dari mafia narkoba melakukan aksi balas dendam ke polisi atas kematian ayahnya. Yoo Ji-woo dalam menjalankan aksinya dilatih oleh mafia narkoba sahabat ayahnya bernama Choi Moo-jin. Saat menyamar menjadi detektif polisi, banyak fakta yang terungkap. Film ini berjudul My Name. Sebelum kita mendengar ceritanya, jangan lupa support channel YouTube Film and Story dengan like, komen, dan subscribe. 5 tahun pun berlalu. Setelah menimba ilmu setiap hari selama 5 tahun, Choi Moo-jin bercerita kepada Yoo Ji-woo siapa orang pembunuh ayahnya. Dia menyampaikan jika yang membunuh ayah dia adalah seorang polisi yang berpangkat kapten bernama Cha Gi-ho. Untuk dapat menjalankan aksi balas dendamnya, Choi Moo-jin sudah mengatur strategi penyamaran agar Yoo Ji-woo menyamar menjadi seorang detektif polisi, sehingga dia akan lebih mudah dan dekat dengan pembunuh ayahnya. Sebelum melakukan aksi penyamaran menjadi detektif polisi, Yoo Ji-woo semakin giat berlatih sebagai bekal dia dalam melakukan aksi balas dendam atas kematian ayahnya. Dalam aksi penyamarannya, Yoo Ji-woo ditempat tugaskan di kantor kepolisian Metropolitan Incheon dan dia menggunakan nama samaran Oh Ye-jin. Di situ dia ditempatkan di bagian Satres Narkoba dengan Kapten Polisi Cha Gi-ho. Saat bertemu dengan Kapten Polisi Cha Gi-ho, Oh Ye-jin yang tahu bahwa polisi tersebut adalah pelaku pembunuhan ayahnya, dia merasa ingin langsung membalas dendam. Namun, aksi tersebut belum langsung dia lakukan. Setelah Oh Ye-jin bertemu dengan kapten polisi yang merupakan pembunuh ayahnya, dia pun bercerita dengan Choi Moo-jin. Mendengar itu, Choi Moo-jin pun bercerita bahwa selama hidup, ayahnya adalah sahabat dekat dia. Saat suka maupun duka, mereka selalu bersama. Selesai bercerita, Choi Moo-jin memberikan Oh Ye-jin sebuah senjata api. Dia mengatakan bahwa alat tersebut adalah alat yang dipakai untuk membunuh ayahnya. Dan senjata api itu adalah milik kapten polisi. Oh Ye-jin saat melakukan penyamaran, dia dipartnerkan dengan polisi yang sudah lebih senior yang bernama Pildo. Saat itu mereka sedang menangani kasus peredaran narkoba. Sementara di markas organisasi mafia, Choi Moo-jin menyampaikan ke orang kepercayaannya bahwa dia sudah menempatkan Oh Ye-jin ke kepolisian. Dia menginginkan Oh Ye-jin melaporkan segala kejadian yang berhubungan dengan kegiatan peredaran narkoba, dan juga jika ada pihak polisi yang mencoba menangkap Choi Moo-jin. Saat Oh Ye-jin melakukan tugas sebagai polisi, dia mendapat tugas pertama, menangkap bandar narkoba yang mengedarkan narkoba jenis baru. Oh Ye-jin pun pergi ke markas bandar narkoba tersebut seorang diri. Sesampai lokasi, dia menghajar gerombolan mafia bandar itu dan berhasil menangkap salah satu ketuanya bernama Mango. Kemudian setelah ditangkap, Pildo dan Oh Ye-jin melakukan interogasi kepada Mango dari mana dia mendapatkan narkoba jenis baru itu. Namun, Mango tidak mau memberikan jawaban. Di tempat lain, Do Geng-jae yang dulu pernah ditebas wajahnya oleh Choi Moo-jin ternyata saat ini sudah menjadi mafia muda yang memiliki pasukan cukup banyak dan mengerikan. Do Geng-jae ternyata adalah orang di balik beredarnya narkoba jenis baru itu. Informasi itu diketahui oleh Oh Ye-jin dan menyampaikannya ke Choi Moo-jin. Mendengar kabar itu, Choi Moo-jin menanyakan ke orang kepercayaannya atas kebenaran adanya narkoba jenis baru. Dan dia meminta anak buahnya untuk menyelidiki kebenarannya. Choi Moo-jin juga menanyakan terkait pabrik narkoba yang sedang dia kerjakan. Dia ingin melihat langsung perkembangannya. Ternyata, ada mata-mata yang menginformasikan akan adanya rencana Choi Moo-jin melihat pabrik narkoba ke pihak polisi. Seketika mendengar itu, kapten polisi menginstruksikan anggotanya untuk melakukan tangkap tangan kepada Choi Moo-jin.
Saat melakukan operasi tangkap tangan ke Choi Moo-jin, seluruh alat komunikasi dikumpulkan. Hal ini membuat Oh Ye-jin tidak bisa memberikan informasi ke Choi Moo-jin akan adanya rencana penggerbekan kepadanya. Oh Ye-jin pun mulai panik dan cemas. Kemudian operasi penangkapan pun dimulai. Saat akan menangkap Choi Moo-jin, ternyata ada yang menembakkan senjata untuk mematikan lampu di tempat itu, sehingga memberikan kesempatan Choi Moo-jin untuk kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran di tempat itu. Choi Moo-jin pun berhasil melarikan diri dari penggerebekan yang dilakukan oleh polisi. Setelah berhasil melarikan diri, Choi Moo-jin pun marah karena Kapten Polisi Cha Gi-ho menjadikan dia sebagai target penangkapannya. Dia juga marah kepada Oh Ye-jin karena tidak menyampaikan aksi penggerebekan kepada dirinya. Padahal yang sebenarnya Oh Ye-jin terkendala karena alat komunikasi tidak dia pegang. Pada saat Oh Ye-jin ingin menghubungi Choi Moo-jin untuk memberitahu kebenarannya, namun Choi Moo-jin tidak mengangkatnya. Oh Ye-jin terus mencoba menelepon Choi Moo-jin, sampai akhirnya Choi Moo-jin mau mengangkatnya. Dan akhirnya Oh Ye-jin menyampaikan atas informasi yang dia tahu, bahwa di markas milik Choi Moo-jin ada mata-mata yang sudah memasang kamera CCTV sehingga pergerakan Choi Moo-jin selalu dipantau oleh pihak polisi. Mendengar informasi itu, Choi Moo-jin mengecek kebenarannya. Dan benar saat dia periksa, ada kamera CCTV yang dipasang di area-area tertentu. Setelah mengetahui itu, anggota Choi Moo-jin pun merusak kamera CCTV agar kegiatan mereka tidak diketahui oleh pihak polisi. Melihat rencananya ketahuan, Kapten Polisi dan anggota pun panik dan mulai mencurigai siapa orang yang membocorkan akan pemasangan CCTV di tempat Choi Moo-jin. Sementara itu, Do Geng-jae yang punya dendam pribadi dengan Choi Moo-jin karena sudah merusak wajahnya ingin melakukan aksi balas dendam. Do Geng-jae beserta anggotanya berencana membunuh anggota Choi Moo-jin yang sedang berada di tempat latihan fisik. Sesampai tempat latihan fisik milik anggota Choi Moo-jin, Do Geng-jae melakukan aksinya. Dia melakukan penyerangan dan membunuh orang-orang yang berada di situ. Perlawanan pun terjadi. Di situ terdapat orang kepercayaan Choi Moo-jin untuk mencoba melakukan perlawanan. Namun, karena kurangnya persiapan dan kalah dalam jumlah anggota, dia pun berhasil dilumpuhkan oleh Do Geng-jae. Bahkan, tangan orang kepercayaan Choi Moo-jin terkena tebasan pisau milik Do Geng-jae. Polisi mendengar adanya perkelahian di tempat itu. Namun, Do Geng-jae berhasil melarikan diri. Sebelum melarikan diri, Do Geng-jae meninggalkan pesan di tempat itu dengan bekas darah dan bertuliskan, "Aku kembali." Dalam perkelahian itu, 3 anggota Choi Moo-jin tewas dan 1 orang dalam kondisi kritis. Choi Moo-jin mendengar tempat latihan miliknya diserang oleh orang yang tidak diketahui. Seketika itu langsung marah. Saat menghadapi pemakaman anak buahnya yang terbunuh, Choi Moo-jin pun masih mempertanyakan siapa orang di balik aksi tersebut. Di lokasi lain, Do Geng-jae yang berhasil mengobrak-ngabrik tempat milik Choi Moo-jin dan berhasil membunuh beberapa anak buahnya merasa sangat bahagia karena dendam yang dia tunggu selama 5 tahun akhirnya bisa terbalaskan. Choi Moo-jin mendapat informasi bahwa orang yang membunuh anak buahnya adalah Do Geng-jae, orang yang dulu pernah dia tebas wajahnya menggunakan pisau. Mendengar hal itu, Choi Moo-jin pun langsung membuat rencana untuk membuat aksi balas dendam. Informasi akan adanya aksi balas dendam Choi Moo-jin ke Do Geng-jae menjadikan peluang bagi pihak polisi untuk menangkap mereka berdua. Oh Ye-jin yang sudah ingin sekali membunuh pelaku pembunuh ayahnya yaitu Kapten Polisi berniat segera menghabisi Kapten Polisi itu. Saat Oh Ye-jin akan melakukan aksinya, muncullah Pildo seketika itu dan gagallah rencana Oh Ye-jin untuk menghabisi Kapten Polisi. Setelah gagal membunuh Kapten Polisi, Oh Ye-jin bertemu dengan Choi Moo-jin. Choi Moo-jin meyakinkan ke Oh Ye-jin bahwa dia harus segera menghabisi nyawa Kapten Polisi Cha Gi-ho.
Oh Ye-jin dan Pildo yang akhirnya tahu bahwa yang melakukan aksi pembunuhan ke anak buah Choi Moo-jin adalah Do Gwang-jae, mereka mencoba mencari keberadaan Do Gwang-jae. Sementara itu, Choi Moo-jin yang menikmati soju di tempat langganannya juga diikuti oleh anggota Do Gwang-jae. Namun dia mengetahuinya, perkelahian pun terjadi di tempat itu. Dalam perkelahian itu, Choi Moo-jin sempat terkena tusukan pisau dari anggota Do Gwang-jae. Namun Choi Moo-jin berhasil memenangkan perkelahian itu. Saat Oh Ye-jin dan Pildo memata-matai keberadaan Do Gwang-jae di suatu tempat, ternyata hal itu adalah jebakan yang dibuat oleh Do Gwang-jae untuk menghabisi mereka berdua. Anak buahnya langsung menyerang mereka berdua, dan Oh Ye-jin serta Pildo melakukan aksi perlawanan. Do Gwang-jae dan anggotanya berhasil mengalahkan Oh Ye-jin dan Pildo. Saat penangkapan, Do Gwang-jae menyadari bahwa Oh Ye-jin yang menjadi detektif polisi adalah Yoon Ji-woo yang dulu pernah mengalahkan dia dalam pertandingan dan menyebabkan wajah dia dihancurkan oleh Choi Moo-jin. Mengetahui hal itu, Do Gwang-jae pun semakin marah dan ingin menghabisi Oh Ye-jin dan detektif Pildo. Saat Do Gwang-jae menelpon dan menanyakan ke anggota yang memata-matai Choi Moo-jin, ternyata Choi Moo-jin yang mengangkat telepon tersebut. Dan dia mengatakan ke Do Gwang-jae, kenapa dia tidak berani menghadapi Choi Moo-jin langsung. Kagetlah Do Gwang-jae bahwa yang mengangkat telepon bukan anak buahnya, melainkan Choi Moo-jin. Setelah itu, Do Gwang-jae justru mengirimkan foto Oh Ye-jin yang berhasil dia tangkap dan mengancam akan membunuhnya. Melihat Oh Ye-jin sedang dalam ancaman, Choi Moo-jin langsung mendatangi lokasi markas milik Do Gwang-jae. Do Gwang-jae pun menaruh Oh Ye-jin dan detektif Pildo di dalam mobil bekas dan menindihnya menggunakan alat berat agar mereka berdua mati dengan hancur seluruh badannya. Oh Ye-jin dan Pildo berusaha keras keluar dari mobil tersebut, namun tidak berhasil. Sampai akhirnya Choi Moo-jin pun datang, menabrakkan mobil miliknya ke alat berat yang akan menghancurkan Oh Ye-jin. Dan selamatlah Oh Ye-jin dari lindasan alat berat itu. Setelah aksi yang dilakukan Do Gwang-jae kepada Oh Ye-jin, semakin marahlah Choi Moo-jin. Dia mencoba mencari tahu di mana lokasi Do Gwang-jae berada. Oh Ye-jin pun mencari tahu di mana mafia itu bersembunyi. Dia menanyakan ke mafia lain Menggo akan keberadaan Do Gwang-jae. Dan akhirnya dia mendapat informasi bahwa Do Gwang-jae sedang berada di pelabuhan. Setelah mendapat informasi itu, Oh Ye-jin memberitahu ke Choi Moo-jin bahwa Do Gwang-jae sedang berada di pelabuhan dan akan kabur menggunakan kapal. Ternyata hal itu adalah jebakan dari Do Gwang-jae untuk menggiring Choi Moo-jin datang. Do Gwang-jae pun menelpon kapten polisi bahwa dia sedang berada di pelabuhan. Mendengar informasi yang diberikan Do Gwang-jae, kapten polisi menginstruksikan anggotanya untuk melakukan penangkapan yang kedua kali kepada mafia-mafia besar itu. Choi Moo-jin dan Do Gwang-jae pun bertemu di lokasi pelabuhan itu. Tanpa basa-basi, pertarungan dua geng mafia itu pun terjadi. Do Gwang-jae dan Choi Moo-jin pun langsung berhadapan 1 lawan 1. Dalam perkelahian itu, Do Gwang-jae berhasil menusuk pisau miliknya ke badan Choi Moo-jin. Melihat Choi Moo-jin tertusuk, Oh Ye-jin langsung menolongnya dan menodongkan senjata api miliknya kepada Do Gwang-jae. Saat menodongkan senjata api ke Do Gwang-jae, Oh Ye-jin tidak berani menembaknya. Melihat itu, Do Gwang-jae justru semakin menekan Oh Ye-jin. Do Gwang-jae pun berteriak ke arah kapten polisi bahwa dia akan memberitahu kebenaran siapa sebenarnya Oh Ye-jin. Mendengar perkataan Do Gwang-jae, Oh Ye-jin langsung menembakkan senjatanya ke tubuh Do Gwang-jae agar seluruh rahasia identitasnya tidak ada yang mengetahui. Matilah Do Gwang-jae di tangan Oh Ye-jin. Choi Moo-jin yang terluka dari serangan anak Do Gwang-jae berencana untuk melarikan diri dan menyembuhkan luka di badannya. Sejak kematian Do Gwang-jae di tangan Oh Ye-jin, Oh Ye-jin selalu dibayang-bayangi atas aksi pembunuhan tersebut. Di tempat lain, di kantor polisi,
Kapten polisi terus menginstruksikan ke anggotanya agar mencari keberadaan Choi Moo-jin. Saat melakukan aksi pencarian, Kapten polisi mengajak Pildo untuk istirahat sejenak dan menemani dia minum soju. Sementara di markas Choi Moo-jin menginstruksikan orang kepercayaannya untuk membunuh Kapten polisi karena selama ini dia sudah banyak mengancam kelangsungan usaha narkoba miliknya dan juga ingin menangkap Choi Moo-jin. Setelah selesai minum soju bersama dengan Pildo, pulanglah Kapten polisi dalam keadaan mabuk. Sesampai di rumah, Kapten polisi yang masih dalam keadaan mabuk tiba-tiba mendapat serangan dari orang yang tidak diketahui. Terjadi perlawanan dari Kapten polisi itu. Namun, dia berhasil tertusuk di badannya. Kemudian sebelum aksi pembunuhan itu berhasil, datanglah Oh Ye-jin yang juga berniat melakukan aksi balas dendam kepada Kapten polisi. Saat Oh Ye-jin masuk ke rumah Kapten polisi, dia terkejut karena ternyata Kapten polisi sudah dalam keadaan terluka. Kapten polisi yang sudah tidak berdaya meletakkan senjata miliknya dan tidak melakukan perlawanan. Oh Ye-jin menyampaikan ke Kapten polisi bahwa ia adalah anak Yoon Dong-hun. Mendengar perkataan Oh Ye-jin, Kapten polisi pun terkejut bahwa Oh Ye-jin yang merupakan detektif polisi itu adalah sebenarnya Yoo Ji-woo, anak dari Yoon Dong-hu. Kapten polisi pun menangis bahwa anak Yoon Dong-hu sekarang menjadi anak buah dari Choi Yoo-jin. Kapten polisi pun memberi informasi kebenarannya kepada Oh Ye-jin. Yoon Dong-hu, ayah Oh Ye-jin, adalah sebenarnya seorang detektif polisi yang melakukan penyamaran menjadi mafia anggota Choi Yoo-jin. Yoon Dong-hu berusaha mencari tahu kebenaran dari aksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Choi Yoo-jin. Namun, saat melakukan aksi penyamaran menjadi mafia, Choi Moo-jin mengetahui aksi yang dilakukan oleh ayah Yoo Ji-woo, yaitu Yoon Dong-hu. Setelah mendengar kebenaran apa yang disampaikan oleh Kapten polisi, marahlah Oh Ye-jin kepada Choi Moo-jin bahwa apa yang sudah dikerjakan dia selama ini adalah kebohongan yang dilakukan oleh Choi Moo-jin. Oh Ye-jin mencari tahu keberadaan Choi Moo-jin untuk membalas apa yang sudah dia perbuat selama ini. Sampai akhirnya dia mendatangi markas Choi Moo-jin dan bertemu orang percayaannya. Perkelahian pun terjadi antara keduanya. Sampai akhirnya Oh Ye-jin berhasil membunuh orang kepercayaan Choi Moo-jin. Mengetahui orang kepercayaan yang dibunuh oleh Oh Ye-jin, marahlah Choi Moo-jin. Choi Moo-jin berencana melakukan aksi balas dendam ke Oh Ye-jin. Saat Oh Ye-jin ingin menemui Choi Moo-jin untuk membalas aksi balas dendamnya, Pildo melarang. Oh Ye-jin tetap memaksa untuk menemui Choi Moo-jin. Akhirnya, detektif Pildo berencana menemani Oh Ye-jin untuk melakukan aksinya. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang mendatangi mereka berdua dan seketika itu menembakkan pistol tepat di kepala Pildo. Matilah Pildo dari tangan orang yang tidak dikenal itu. Melihat Pildo mati di depan matanya, semakin marahlah Oh Ye-jin kepada Choi Moo-jin dan dia langsung menemui Choi Moo-jin ke markas miliknya. Sesampai di markas Choi Moo-jin, Oh Ye-jin menghadapi anak buah Choi Moo-jin satu persatu. Dalam keadaan terluka, dia tetap berusaha untuk menghabisi seluruh anak buah Choi Moo-jin. Oh Ye-jin berhasil melumpuhkan anak buah Choi Moo-jin satu persatu dan akhirnya bisa menemui Choi Moo-jin. Mereka berdua pun akhirnya berkelahi. Oh Ye-jin berhasil membunuh Choi Moo-jin menggunakan senjata yang dulu pernah digunakan Choi Moo-jin menghabisi nyawa ayahnya. Matilah Choi Moo-jin di tangan Oh Ye-jin. Setelah kejadian itu, Oh Ye-jin akhirnya kembali menggunakan nama aslinya Yoon Ji-woo dan ayahnya Yoon Dong-hun yang sebenarnya meninggal bukan sebagai mafia, melainkan sebagai detektif polisi. Demikian cerita singkat dari drama film Korea yang berjudul My Name.
Semoga terhibur ya.